Hai, aku Fani. Hari ini kita mau bahas tentang kesadaran pasif atau free will. Tahu gak sih, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu pikirkan, semua itu gak nyata. It's not real. Atau dengan kata lain, itu hanyalah halusinasi otak kita. Selama ini kamu sendirilah yang memberi arti ke dalam hidupmu. Maksudnya gimana? Gak ada yang nyata. Maksud dari isi adalah kosong, kosong adalah isi. Aku akan jelasin secara ilmiah di sini. Apa itu kesadaran pasif? Singkatnya, ini adalah konsep yang membahas bahwa kesadaran kita atau yang biasa kita sebut free will mungkin nggak benar-benar ada. Atau misalnya dalam spiritual yang kita sering dengar kalau kita punya free will, tiap jiwa itu punya free will. Yang artinya ketika kamu merasa bahwa kamu memiliki sesuatu berdasarkan kesadaran kamu sendiri, bisa jadi teori itu hanya ilusi. Kesadaranmu mungkin nggak pernah benar-benar membuat keputusan. Teori ini sebenarnya udah ada sejak zaman dulu ya. Cuma dulu kurang mendapat perhatian karena bertentangan dengan cara kita memahami realita 3D. Tapi makin kesini penelitian tentang neuroscience membahas tentang otak sudah mulai berkembang ya. Jadi semakin banyak experience yang menunjukkan bahwa mungkin aja teori tentang kita nggak punya free will itu maybe benar. Jadi konsep ini mirip sama kepercayaan orang dulu yang kira bahwa matahari mengelilingi bumi, padahal sebenarnya adalah bumi yang mengitari matahari. Dari perspektif kita, itu seolah-olah matahari yang bergerak, tapi sebenarnya justru bumi yang bergerak. Jadi konsep tentang kesadaran pasif atau free will ini mirip dengan yang tadi. Itu bertentangan dengan pengalaman kita sehari-hari, tapi ada bukti yang mendukungnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan eksperimen-eksperimen yang membuktikan bahwa kita nggak punya free will itu betul, memang kita pahami dulu apa itu kesadaran atau consciousness. Seperti yang udah sering kita dengar, kalau tentang kesadaran itu bisa dibagi dua jenis. Yang satu itu conscious mind. Conscious mind itu adalah bagian yang bisa kita kendalikan atau bagian yang kita sadari, pikiran sadar ya. Selanjutnya yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar semua udah tahu ya. Ini adalah bagian yang nggak bisa kita kendalikan dan seringkali bahkan tidak kita sadari. Mengenai pikiran bawah sadar, seperti yang udah sering kita dengar ya, pikiran bawah sadar itu bekerja tanpa kita sadari, tapi justru dialah yang menjadi pengemudi segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang buat yang udah belajar law of attraction, mau healing inner child, ya kan, limiting belief, semua itu kan tersimpan di pikiran bawah sadar. Seperti yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya, cara menghapus limiting belief, ada satu analogi yang paling sering dipakai, yaitu gunung es. Jadi bagian atas gunung es yang terlihat di atas air itu adalah pikiran sadar kita atau subconscious mind, bagian kecil yang biasa kita sadari keseharian. Sedangkan bagian besar yang tenggelam di bawah air itu adalah pikiran bawah sadar, subconscious mind, yang sebenarnya lebih dominan dan mengendalikan hidup kita. Dalam conscious mind itu terbagi 3 kemampuan utama, yaitu kognitif, yaitu berpikir dan memahami. Kedua itu emosi, perasaan dan respon emosional. Ketiga itu kehendak bebas atau free will. Kognitif ini seperti yang udah kita ketahui, yaitu bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Emosi adalah reaksi internal kita terhadap hal-hal yang kita alami keseharian. Sedangkan kehendak bebas atau free will ini adalah dorongan untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai kemauan kita. Ketiga hal ini sama-sama membentuk kesadaran kita. Nah, pertanyaannya, kesadaran ini sebenarnya munculnya kapan? Apakah kita benar-benar menyadari sesuatu saat itu juga, di momen waktu kita membuat keputusan maksudnya, atau sebenarnya ada jeda yang nggak kita sadari? Secara logika, kognitif atau berpikir dan memahami itu terjadinya pasti secara pasif. Misalnya kayak ada objek di depan kita, ada HP di depan kita. Nah, alurnya gimana? Otak kita akan mengenalinya, barulah kita sadar tentang objek itu. Jadi ini bukan sesuatu yang kita pilih secara aktif, tapi respon dari informasi yang masuk melalui indera perasa kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita hirup dari indera perasa kita, kemudian itu akan masuk ke otak dan kita tahu itu apa. Jadi ini adalah kondisi pasif. Tapi anehnya dari pengalaman kita sendiri, kognitif itu kayak terasa instan, kayak begitu aku lihat nih, oh I know it gitu. Atau istilahnya waktu kamu ngeliat bayangan hitam di situ, kamu tuh kayak langsung tahu what is that. Atau kayak kamu dengar sesuatu, kamu merasa kayak langsung mendengarnya, kayak langsung, oh aku mendengar sesuatu. Seolah-olah kayak nggak ada jeda waktu sama sekali. Tapi kenyataannya kalau kita pikir lagi secara logika, it's impossible.
Karena semua kejadian ini terjadi secara pasif. Harusnya ada jeda. Maksudnya gini ya, supaya lebih ngerti. Dalam kenyataannya harus ada proses yang terjadi. Pertama, mata kita menangkap cahaya, sinyal dikirimkan ke otak, otak mulai memproses informasi, baru kita sadar tentang objek itu. Proses ini nggak terjadi seketika. Ada jeda sekitar 0,2 detik atau lebih tergantung sama kompleksitas informasi yang kita lihat atau kita terima. Tapi kenapa kita nggak pernah ngerasa delay? Kalau benar ada jeda waktu, harusnya kita bisa merasakan jeda waktu itu. Ya, misalnya waktu ada orang bicara, kita harusnya merasa ada lag sebentar sebelum kita memahaminya. Tapi nyatanya kita merasa semuanya terjadi seketika gitu aja. Kenapa kita nggak bisa menyadari delay ini? Di tahun 1999 ada dua ilmuwan namanya Shinsuke Shimoji dari California Institute of Technology dan Yakiyasu Kamitani dari Jepang. Mereka melakukan eksperimen yang disebut eksperimen ilusi warna untuk menguji bagaimana otak kita memproses waktu atau delay yang dari tadi kita bilang ini. Eksperimennya begini, mereka meminta peserta melihat sebuah gambar yang berwarna merah. Waktu peserta melihat warna merah, mereka menstimulasi otak peserta dengan listrik yang menyebabkan mereka nggak bisa melihat apapun atau kita sebut buta sementara. Selama 0,2 detik berlalu, gambar diubah menjadi warna hijau. Kemudian waktu pesertanya ditanya, waktu listrik menyala dan kamu nggak bisa melihat warna apa yang kamu lihat? Coba kalian tebak. Logikanya ada 3 kemungkinan jawabannya. Pertama, warna merah, karena itu warna sebelum mereka buta. Kedua, warna hitam, karena mereka nggak bisa ngelihat apapun. Ketiga, mereka nggak bisa ngelihat apa-apa, ya kan? Tapi hasilnya, semua peserta melaporkan bahwa yang mereka lihat adalah warna hijau. Kok bisa? Padahal warna hijau itu muncul setelah mereka nggak bisa melihat. Artinya, otak mereka menyusun ulang waktu secara otomatis. Seolah-olah mereka melihat warna hijau tanpa ada jeda. Ngerti nggak rumahannya di sini? Eksperimen ini nunjukin bahwa otak kita itu nggak bekerja secara real time. Alih-alih memproses informasi sesuai urutan waktu tadi yang harusnya terjadi, otak kita itu bisa mengedit dan menyusun ulang informasi agar terasa lancar dan mulus. Buat kita ngerasa inilah yang kita percaya, inilah yang kita lihat. Kita juga bisa buktikan dari kaca. Waktu kita berkaca, pernah nggak kamu lihat mata kamu sendiri di kaca? Coba perhatikan mata kiri, kemudian kamu alihkan ke mata kanan. Lalu ulangin mata kiri, lihat mata kanan, lihat mata kiri. Apakah kamu melihat matamu bergerak di kaca? Nggak kan? Tapi kalau ada orang lain yang ngelihat, mereka akan ngelihat jelas kalau mata kamu tuh bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kemana perginya pergerakan matamu nih? Kenapa otakmu itu nggak nampak? Faktanya, waktu mata kita bergerak, otak kita tuh sengaja menghapus informasi agar kita nggak merasa terganggu. Ini adalah mekanisme yang disebut dengan saccadic masking, di mana otak kita menghilangkan informasi yang nggak diperlukan agar persepsi kita terasa lancar. Interesting, karena sebelum kamu bergerak, kamu belum melihat mata kananmu, tapi saat proses bergerak, tiba-tiba kamu bisa melihatnya. Artinya, dalam perjalanan itu, kamu juga bisa melihat masa depan. Contoh lain dalam kehidupan keseharian, coba kamu lihat jam tangan. Jam tangan yang ada detiknya, atau stopwatch. Kadang waktu kamu ngelirik ke arah detik jam, kamu ngerasa kayak jarum detik itu berhenti lebih lama dari 1 detik. Kan? Sebelum kamu ngelihat detik jam itu, otak udah memproses bahwa detik itu ada di sana. Penjelasan yang paling masuk akal sejauh ini kayak gini. Otak kita nggak bisa mengenali sesuatu secara instan. Ada jeda waktu yang diperlukan untuk memproses informasi dari dunia luar. Karena ini kan pasif ya. Nah, jeda ini menciptakan delay dalam persepsi kita terhadap dunia. Waktunya bisa bervariasi tergantung sama kompleksitas atau berapa rumit informasi yang kita terima. Kalau hanya sekedar ngelihat warna, mungkin butuh cuma 0,2 detik. Tapi kalau misalnya kita ngelihat alien gitu, mungkin lebih dari 10 detik kita kayak butuh proses ya. Jadi persepsi kita terhadap dunia sebenarnya tertinggal atau delay. Atau kita itu sebenarnya nggak ngelihat real time. Tapi kalau kesadaran kita selalu terlambat, pasti bakal terasa aneh. Misalnya kayak kamu ngelihat sesuatu dan baru setelah beberapa saat kamu sadar bahwa itu adalah manusia atau monyet, otak kita nggak mau ada jeda kayak gitu. Makanya dia ngisi celah tersebut dengan sesuatu bukan dengan informasi dari masa lalu, tapi dari masa depan. Kenapa otak mengisi kekosongan itu dengan sesuatu dari masa depan, bukan dari masa lalu? Karena dengan menambahkan informasi dari masa depan, otak bisa membuat kita merasa lebih cepat dalam mengenali sesuatu, seolah-olah dari awal kita udah tahu apa itu. Jadi ini salah satu mekanisme manusia bertahan hidup juga sih. Contoh kayak zaman dulu waktu manusia masih hidup, zaman berbulu. Kalau orang itu nampak singa di sana, tapi cuma nggak jelas-jelas samar-samar gitu. Kalau misalnya hari ini
otak kita mengikuti alur itu, mungkin cepat kali bye-bye-nya. So, otak kita harus segera kasih kita informasi supaya kita bergerak cepat mengenali apa itu demi bertahan hidup. Itu mekanisme otak. Oke? Jadi sebenarnya kita bukan melihat masa depan, melainkan otak kita itu sebenarnya menambahin informasi sendiri. Betul nggak? Nambahin informasi dari masa depan ke dalam memori kita tentang masa lalu. Itulah kenapa kita sering merasa kayak kita udah ngelihat sesuatu sebelum kita benar-benar ngelihat itu apa. Harus segera. Harus. Halu istilahnya. Nah, fitur kayak gini itu gak dimiliki sama robot ya atau mesin. Jadi kok misalnya kalian pernah ngelihat robot berbicara atau AI, interaksinya itu terasa kaku, putus-putus. Mereka butuh waktu untuk memproses pertanyaan, lalu mencari informasi sebelum memberikan jawaban. Tapi manusia nggak kayak gitu. Setidaknya dalam persepsi kita semua itu terasa ngalir ya kan. Waktu orang nanya kita ngalir ya kan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kesadaran kita itu sebenarnya muncul setelah beberapa milidetik dari saat kita menerima informasi. Nggak instan, ada delaynya. Kita ngelihat sesuatu dulu, baru beberapa saat kita baru sadar, oh ini itu. Gitu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu emotions, emosi. Emosi ini lebih sederhana ya pembahasannya. Dan hampir semua ilmuwan tuh setuju bahwa emosi itu adalah reaksi yang pasif. Maksudnya emosi itu muncul sebagai respon terhadap sesuatu. Maksudnya feedback dari kita sendiri, kalau ada sesuatu yang menyedihkan, kita baru ngerasa sedih. Merasa trigger, kita marah, kita kecewa, kita disappointed, apapun itu. Jadi ini pasif ya. Jadi nggak ada perdebatan di sini ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling rumit. Topik pembahasan kita hari ini yaitu free will. Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas dalam mengambil keputusan? Banyak yang bilang bahwa kita itu punya kehendak bebas, punya free will untuk menentukan apa yang kita lakukan. Tapi ada eksperimen di tahun 1983 oleh Benjamin Libet dari University of California yang membuktikan bahwa keputusan kita dibuat sebelum kita sadar bahwa kita telah memutuskan sesuatu. Ngerti nggak? Eksperimennya sederhana. Dia langsung memasang elektroda atau listrik di kepala partisipan untuk mendeteksi otak kapan mengirim sinyal ke pergerakan tangan mereka. Jadi para peserta mereka diberi jam khusus dengan titik waktu yang berputar. Mereka diminta untuk memilih secara bebas kapan mereka mau menggerakkan jarinya. Jadi eksperimennya simpel lah, cuma kayak gini aja. Nah, eksperimen ini akan menghasilkan 3 waktu penting. Ya. Waktu pertama yaitu ketika otak mengirimkan sinyal ke tangan. Waktu kedua yaitu jari benar-benar bergerak. Nah, waktu ketiga ketika seseorang merasa mereka telah memutuskan untuk menggerakkan jarinya. 3 waktu ini. Kalian juga boleh mulai mikir ya, secara logika harusnya urutannya begini. Pertama, aku memutuskan, maksudnya kesadaranku ya, aku mau gerakin tangan. Kedua, otak akan mengirimkan sinyal ke tangan, aktivitas neural. Ketiga, barulah jariku bergerak, aksi fisik. Betul ya, harusnya alurnya begini ya. Hasil eksperimen nunjukin bahwa otak mengirim sinyal duluan, baru tangan digerakkan, dan setelah itu baru orang ini sadar dia telah memutuskan untuk menggerakkan jarinya. Kesadaran seseorang tentang keputusan itu terlambat sekitar 0,35 detik setelah otak mengirimkan sinyal. Keputusan itu udah dibuat sebelum kita menyadari kita mau melakukannya. Kita mau membuat keputusan itu. Lebih jauh lagi ya, eksperimen di tahun 2008 diterbitkan di jurnal Nature nunjukin bahwa dalam beberapa kasus keputusan seseorang bisa terdeteksi 8 hingga 10 detik sebelum mereka sadar mereka telah membuat keputusan. Pertanyaannya, selama ini kan kita kira kita yang buat keputusan kan, free will kan? Terus dari hasil eksperimen ini, coba jawab, siapa yang buat keputusannya kalau bukan kita? Mungkin beberapa dari kalian udah menjawab ya, yaitu subconscious mind. So, kesimpulannya, semua yang kita lakukan sebenarnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, bukan kesadaran kita. Selama ini kita kira kita sadar. Ini juga menjawab kenapa keseharian kita memilih tindakan ini, kenapa kita bisa ke-trigger, kenapa kita bisa takut keluar dari zona nyaman, kenapa kita bisa memilih untuk tetap bersama orang yang toksik, kenapa, nah ini pembahasan lain ya. Kesadaran kita atau conscious mind itu hanya datang belakangan untuk memberikan penjelasan seolah-olah kita sendiri yang buat keputusan. Istilahnya halu lah ya. Jadi waktu kita udah selesai buat keputusan, otak kita kemudian mencari alasan, menjelaskan ke kita kenapa kita buat keputusan ini. Padahal sebenarnya keputusan dari awal ini bukan kesadaran kita atau conscious mind kita yang buat, atau yang kita kira free will kita. Kenapa sistemnya dibuat seperti ini? Karena kalau kita harus sadar dulu baru bertindak, semuanya akan terasa lambat dan aneh. Bayangin gini kok, misalnya aku mau menggerakkan tanganku,
Lalu beberapa saat kemudian, tanganku baru benar-benar bergerak. Robot kan kayak gitu. Mereka butuh input, proses, baru menghasilkan output. Tapi manusia itu nggak bekerja kayak gitu. Untuk menghindari delay ini, alam bawah sadar kita itu bertindak dulu, kemudian kesadaran kita nyusul dan memberikan narasi, seolah-olah kita sendiri yang buat. Itulah kenapa ada orang yang refleksnya lebih cepat dari yang lain. Seseorang yang reaksinya cepat sebenarnya bukan karena kesadarannya lebih cepat, tapi karena alam bawah sadarnya lebih kuat, atau istilah lainnya udah terlatih. Jadi kalau misalnya kamu merasa reaksi kamu lambat, kamu latihan kesadaran itu nggak akan buat reaksi kamu jadi lebih cepat. Karena reaksi bukan berasal dari kesadaran, tapi dari alam bawah sadar. Satu-satunya cara untuk meningkatkan reaksi itu gimana? Refleks otot itu sebenarnya bagian dari alam bawah sadar kita, subconscious mind. Jadi semua latihan yang kita lakuin sebenarnya itu bukan untuk melatih kesadaran, tapi buat mempercepat reaksi alam bawah sadar. Itu contoh lain gini ya, kalau kalian pernah nonton pertandingan tinju, petinju itu kayak punya refleks cepat, bisa menghindar pukulan dalam hitungan mungkin berapa milidetik ya. Tapi bukan karena dia ngelihat lawan mulai menyerang, terus dia mikir, oh aku harus menghindar gitu. No, nggak kayak gitu caranya. Jadi sebelum pikirannya sadar, tubuhnya udah bereaksi duluan. Kesadarannya baru nyusul, oh aku udah menghindar tadi. Jadi kalau kamu mikir, aku harus melatih mataku supaya lebih jeli, gak ada gunanya. Karena masalahnya bukan di matamu, tapi kecepatan reaksi di tubuhmu. Bukti bahwa yang benar-benar mengendalikan tubuh kita itu bukan kesadaran, tapi subconscious mind kita. Kalau semua dikendalikan sama kesadaran, kita bakal kalah cepat. Bayangin kalau dalam pertarungan tinju itu, dia harus mikir dulu sebelum dia menghindar, pasti kena tonjok dulu ya. Ini juga alasan kenapa mengenai kesadaran bebas atau free will, mungkin itu hanya ilusi doang. Bisa jadi kesadaran itu bukan penyebab tindakan kita, tapi justru akibat dari tindakan kita. Kita bahas tentang eksperimen yang mengungkap ilusi kesadaran. Para ilmuwan dalam melakukan eksperimen, mereka nunjukin foto 2 orang ke partisipan dan bertanya, menurutmu siapa lebih cantik ya, siapa lebih menarik ya. Setelah beberapa detik berpikir, partisipan akan memilih salah satu. Kalian juga sering ngalamin, aku pakai lipstick merah ini atau yang pink ini lebih cantik. Tapi ternyata 6 detik sebelum mereka sadar untuk mengambil keputusan, mereka mau milih yang mana. Karena sebelum mereka membuat keputusan, mata mereka sudah ngelihat salah satu foto dibanding yang lain. Jadi sebenarnya alam bawah sadar mereka itu udah tahu jawabannya. Kesadarannya hanya datang belakangan dan dia kira dialah yang buat keputusan, padahal no. Dan kalian semua juga pasti pernah ngalamin hal yang serupa. Waktu kamu lagi bimbang memilih sesuatu antara 50-50, mau resign atau mau stay, mau putus atau enggak, mau pindah atau tidak. Tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu lebih condong ke salah satu pilihan. Mungkin kamu mencari pendapat orang lain, padahal jauh di hati kamu, sebenarnya kamu udah punya jawaban. Ada eksperimen yang lebih mind-blowing lagi, yang lebih nunjukin lagi kalau this is real. Pernah ada psikolog yang terkenal banget, namanya Michael Zaganiga. Dia pernah meneliti pasien yang otaknya terbelah. Yes, otak kiri dan otak kanan tuh terbelah. Nama lainnya itu split brain. Aku jelasin dikit ya mengenai split brain itu. Otak kiri dan otak kanan itu dibelah karena waktu itu para dokter, para ilmuwan sedang mencari cara untuk mengobati pasien epilepsi. Ternyata operasi pemisahan otak itu manjur, tapi ada efek sampingnya, yaitu otak kiri dan otak kanan mereka nggak bisa berkomunikasi kayak biasanya. Cara komunikasi otak kiri dan otak kanan itu nggak sama ya, nggak seperti biasa kita yang nggak pernah dibelah otaknya. Sedikit informasi ya, bagian tubuh kita sebelah kanan itu dikontrol otak kiri, dan sebaliknya bagian tubuh kita sebelah kiri itu otak kanan. So, dalam eksperimen ini, peneliti membisikkan perintah ke telinga kiri pasien, yang berarti informasi ini hanya diproses oleh otak kanan ya kan? Lalu dibisikkan, jalan ke depan, dan pasien pun mulai berjalan. Tapi karena otak kiri yang mengendalikan bahasa nggak menerima perintah tadi kan, cuma otak kanan yang tahu. Waktu ditanya, kenapa kamu berjalan? Kalau kita orang normal, kita bakal jawab nggak tahu. Atau mungkin kita akan punya reaksi panik karena tubuhnya bergerak sendiri ya kan. Sebaliknya dia jawab dengan santai, oh aku mau beli minum, aku mau beli cola, aku haus.
Ini membuktikan bahwa kesadaran kita itu seringkali cuma ngarang atau mencari alasan setelah tubuh kita bertindak, setelah kita ngelakuin sesuatu. Berkali-kali eksperimen ini dilakukan ke semua pasien yang split brain punya pola yang sama. Mereka ngelakuin sesuatu dulu, kemudian kesadaran mereka menciptakan alasan untuk menjelaskan tindakan yang barusan mereka lakuin tadi itu mereka ngapain. Ya jadi selama ini kita mikir bahwa kita lah yang ngambil keputusan. Sebenarnya tubuh kita itu udah bergerak duluan dan kesadaran kita hanya datang belakangan. Kalau kita udah tahu bahwa alam bawah sadar kita itu lebih dominan daripada kesadaran kita, ini berarti ada celah besar untuk manipulasi kita, manipulasi diri sendiri. Ini juga menjawab kenapa dari kecil kita bisa menerima trauma-trauma tersebut. Kita dimanipulasi, kamu nggak berharga, kamu nggak pantas, kamu harus berjuang dulu sebelum mendapat sesuatu, kamu harus begini, harus begitu. Ini salah satu dampaknya ya. Dan di kehidupan kita sehari-hari, itulah kenapa kita bisa kecuci otaknya sama iklan. Waktu kita melihat suatu merek atau produk tertentu, alam bawah sadar kita itu mulai menerima itu sebagai sesuatu yang akrab dan positif. Jadi waktu kita butuh barang yang serupa tanpa kita sadari, kita langsung milih produk tersebut. Kesadaran kita akan berkata, aku beli ini karena kualitasnya bagus. Nyari alasan. Padahal keputusan sudah jauh dibuat sebelum kita sadar. Hal yang sama terjadi sama korban penipuan ya. Banyak orang yang ketipu sebenarnya udah dimanipulasi sampai alam bawah sadar. Setelah ketipu, mereka juga sering mencari alasan kenapa keputusan mereka masuk akal. Padahal mereka sudah dicuci otak tanpa mereka sadari. Jadi bisa dibilang bahwa yang mengendalikan tubuh kita selama ini itu bukan diri kita, bukan kesadaran utama kita, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Bisa jadi alam bawah sadar atau sesuatu yang lebih kompleks. Maksudnya lebih kompleks itu adalah kesadaran kolektif, karena alam bawah sadar itu sendiri mereka nggak punya pusat kendali. Jadi kemungkinan besar ada banyak pusat kendali yang bekerja sama dalam mengambil keputusan. Atau dengan kata lain, dalam diri kita ada banyak pribadi yang berperan di tingkat bawah sadar, dan mereka menentukan apa yang dilakukan tubuh kita, sedangkan kesadaran kita gimana. Hanya ada satu entitas yang bertugas mengamati, lalu kemudian menciptakan alasan agar kita merasa seolah-olah kita sendiri yang mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain, kemungkinan kita semua itu punya kepribadian ganda. Secara pikiran bawah sadarnya kesadaran kolektif. Kalau kesadaran kita benar-benar melihat bahwa ada banyak kepribadian dalam diri kita, mungkin kita bisa gila ya. Takutnya karena tubuh kita itu seolah nggak bisa dikendalikan sama kita sendiri. Inilah kenapa kesadaran kita hanya bertugas untuk memberi alasan yang masuk akal bagi setiap tindakan yang kita lakukan. Kesadaran kita hanya perlu memberikan penjelasan, nggak peduli berapa absurd, yang penting kita bisa terima dan kita mikir masuk akal. Kalau kita melihat ke dunia hewan ya, sebagian besar hewan tuh kan nggak punya kesadaran kayak manusia. Kalau hewan-hewan mah dia lebih sederhana. Ada beberapa hewan yang kesadarannya lebih tinggi ya, kita nggak bahas itu. Kayak misalnya bakteri atau mikroba, mereka nggak nunjukin tanda-tanda kalau mereka memiliki kesadaran mandiri. Mereka hanya bertahan hidup dengan menjalani 3 fungsi dasar makhluk hidup, yaitu makan, menghindari bahaya, berkembang biak. Mereka nggak ngelakuin hal-hal di luar itu. Mereka nggak buat karya seni, ya kan? Mereka nggak nonton hiburan, nggak nonton TV, nggak mencoba memahami alam semesta. Kalau misalnya mereka punya kesadaran mandiri, mereka pasti akan ngelakuin sesuatu yang berbeda. Tergantung dimensi dari tiap makhluk hidup itu sendiri ya, tapi mereka nggak ngelakuin. Berarti kesadaran mandiri itu kan sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Lalu kalau misalnya makhluk hidup bisa bertahan tanpa kesadaran mandiri, kenapa kesadaran atau consciousness itu muncul? Para peneliti mereka nemuin bahwa kesadaran mandiri itu bukan hanya untuk memberikan penjelasan terhadap semua tindakan kita, tapi juga sangat berhubungan dengan ingatan. Manusia hanya bisa mengingat sesuatu yang melibatkan kesadaran mandiri. Misalnya kita selalu bernapas ya tiap saat ya, tapi kita nggak pernah benar-benar ingat berapa kali napas aku tadi. Kecuali aku tiba-tiba kecium aroma yang nyengat itu, atau misalnya kita mencium aroma orang yang special dalam hidup ya kan. Kita ingat makanan yang kita makan tadi siang, tapi kita nggak ingat berapa kali kita ngunyah tadi. Kalau dalam satu hari kita ngelakuin banyak hal tanpa melibatkan kesadaran mandiri, kita nggak akan mengingat hal itu sama sekali. Jadi seberapa penuh hidup kita itu bukan ditentukan sama seberapa banyak hal yang kita lakukan, tapi tergantung seberapa banyak yang kita lakukan secara sadar. Tapi tentu aja nggak semua tindakan sadar kita akan kita ingat selamanya. Yang paling
kuat diingat adalah apa yang disebut dengan memori episodik atau memori yang menyimpan kejadian berdasarkan waktu, tempat, orang, dan emosi. Jadi emosi itu penting banget. Jika kita ngalamin sesuatu tanpa ada emosi, mungkin kita bakal cepat banget lupainnya. Makan makanan biasa mungkin kita nggak ingatnya, tapi kok misalnya makanan itu luar biasa enaknya atau kita makan sama orang yang spesial, kita akan ingat rasa makanan itu. Jadi di sini emosi adalah kunci utama dalam membentuk ingatan. Semakin kuat emosinya, semakin tajam kita mengingatnya. Atau bahkan jika emosi itu cukup kuat, kita bisa mengingat kejadian itu dengan sangat detail, seolah-olah kita ngalaminya sekali lagi. Kayak misalnya waktu kita jatuh cinta, ya kan? Seberapa detail yang dilakuin orang itu ke kita ingat sedetail-detailnya. Beberapa hewan cerdas juga nunjukin tanda-tanda memori episodik ini, yang kayak gajah, gorila. Ada seekor gorila yang dia ingat bagaimana ibunya dibunuh oleh pemburu bertahun-tahun sebelumnya. Ini nunjukin bahwa ada beberapa hewan yang nunjukin kecerdasan tinggi juga. Mereka memiliki memori yang mirip-mirip dengan manusia, atau bahkan ada yang lebih kuat dari manusia, kayak gajah gitu ya kan, lumba-lumba. Kesadaran kita memiliki peran penting dalam menanamkan emosi pada setiap pengalaman hidup kita, lalu menyaring mana yang penting untuk diingat, mana yang bisa dilupakan. Inilah yang membedakan manusia dengan AI atau robot. Jadi jangan takut sama AI ya. AI bisa menyimpan data dari tiap tindakan yang dilakukan, tapi nggak bisa memberi makna emosional atau menyaring mana yang lebih penting, mana yang memberikan arti. So di sini udah tahu ya kan, bahwa kita sendirilah yang memberikan arti ke hidup itu, karena kita sendiri yang menghasilkan emosi terhadap suatu kejadian, suatu momen dalam hidup kita. Kenapa kita bisa punya emosi ini? Aku jelasin secara terpisah. Emosi itu beragam ya, ada yang terasa enak, ada yang tidak, tapi tanpa emosi itu hidup kita ini kayak nggak ada artinya, nggak ada rasa. So emosi dalam hidup kita itu sebenarnya penting banget ya, karena emosi itu adalah yang memberikan bumbu-bumbu perasa dalam hidup kita. Konsep bahwa kesadaran kita hanyalah pengamat yang pasif itu udah ada dari zaman dahulu kala. Kalau dalam tradisi spiritual di Asia kayak agama Buddha, Taoisme, Hindu, kalau dalam Buddha dan Hindu ada gagasan tentang anatta atau anatman yang berarti tanpa diri, no self. Inilah yang dikejar sama orang-orang yang belajar spiritual belakangan ini. Ini nunjukin bahwa aku nih yang kita rasakan sebenarnya itu nggak ada. Keputusan yang kita buat sebenarnya bukan dari diri kita sendiri. Kalau dalam Taoisme ada konsep namanya Wei, artinya bertindak tanpa usaha. Artinya you don't have to do anything. Semuanya ikutin aliran aja. Aliran apa? Aliran Tao. Tao ini maksudnya adalah universe. Tao ini adalah kesadaran kolektif. Bertindak tanpa usaha ini bukan artinya kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Tapi lebih memahami bahwa tiap tindakan kita sebenarnya hanyalah bagian dari aliran alami semesta atau kesadaran kolektif atau kesadaran bawah sadar kita. Kita ini hanya sedang mengikuti aliran alam semesta. Jadi jika kamu pernah melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa kamu menyesali keputusan kamu, itu sebenarnya bukan benar-benar keputusan kamu. Kesadaranmu hanya bertugas untuk menjelaskan apa yang barusan kamu lakuin dan membuat kamu merasa nyaman dengan keputusan itu, buat kamu merasa make sense. Kita semua hanya sedang menjalani sebuah peran dalam skenario yang lebih besar yang sudah ditentukan oleh sesuatu yang lebih dalam dari kesadaran kita semua. So dengan kata lain, kamu hanyalah pemain dan alam bawah sadar kita semua adalah sutradaranya. Atau dengan kata lain, kita semua adalah kambing hitam dari kesadaran kolektif. See you in the next video. Bye bye.